Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Keluaran pasal 30, teksnya ayat 1 sampai 21, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10, peraturan Tuhan tentang tempat pembakaran ukupan. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 16, semua orang Israel yang didaftarkan harus mempersembahkan uang pendamaian. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 21, Tuhan perintahkan akan membuat bencana dari tembaga untuk Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka tidak mati. Kesimpulannya, tempat pembakaran ukupan ditaruh di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas seluruh hukumnya. Itu panjang dan lebarnya sehasta, tingginya 2 hasta. Mesbah itu bertanduk 4 dan menyalut dengan emas murni. Di sana sehari 2 kali membakar ukupan dari wangi-wangiannya. Tiap-tiap pagi dan malam itu melambangkan doa yang harum. Bejana dari tembaga itu tempatkan antara kemah pertemuan dan mesbah. Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Dan semua orang Israel yang didaftarkan harus mempersembahkan uang pendamaian supaya tidak ada tulah di antara mereka. Ajaran jendelanya. Pertama, Tuhan perintahkan akan membuat tempat pembakaran ukupan dan akan membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi dan senjanya. Kedua, Tuhan perintahkan bahwa semua orang Israel yang didaftarkan harus mempersembahkan uang pendamaian supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Ketiga, Tuhan juga perintahkan akan membuat bejana dari tembaga untuk Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka tidak mati ketika masuk kemah pertemuan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, tempat pembakaran ukupan ditaruh di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas seluruh hukumnya. Dan Harun akan membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi dan senjanya. Dan sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Kedua, semua orang Israel yang didaftarkan harus mempersembahkan uang pendamaian setengah shekel ditimbang menurut shekel kudusnya. Dan orang kaya pun tidak boleh mempersembahkan lebih, dan orang miskin pun tidak boleh mempersembahkan kurang dari setengah shekel. Itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat dan mengadakan pendamaian bagi nyawa orang Israel. Dan juga berartinya tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih berharganya di dalam nyawanya. Ketiga, Harun dan anak-anak harus membasuh tangan dan kaki sebelum melayani di dalam kemah pertemuan. Kita juga harus seterusnya membasuhnya kaki dan tangannya dengan darah Yesus dan pengakuan dosa dan bertobatnya. Aplikasi hari ini. Pertama, membakar ukupan secara rohani dengan doa setiap hari dan dengan perbuatan yang harum dalam melayani sesama dengan mengorbankan diri. Ya, ukupannya zaman ini itu secara rohaninya dengan doa dan dengan perbuatan yang harum itunya melayani sesama dengan mengorbankan diri. Kedua, jangan membeda-bedakannya jemaat dan sesama dengan alasan apapun. Tetap jelaskan bahwa Tuhan menghargai semua nyawa dengan seharga. Ya, tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih kurang. Semua orangnya Tuhan tetap menghargai, mengasihinya. Ketiga, setiap hari, setiap waktu, sucikan kehidupan Anda dengan membasuh pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui darah Yesus
Ya, zaman dulunya mereka hanya dengan air, kaki, tangan, dan kaki, membasuhnya kaki dan tangan sajanya. Namun kita harus membasuhnya pikiran, perkataan, perbuatan dengan darah Yesus. Akhirnya praktik hari ini bertobat kepada Tuhan dan meminta ampun kepada orang-orang tentang hal-hal yang diskriminasi orang lain dengan alasan apa, dan melayani untuk mereka dengan mengorbankan diri. Melalui itu kita juga membasuhnya perkataan, pikiran, dan perbuatan, dan harus kita menguduskannya di dalam Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.